Ini harga yang harus dibayar dengan mahal. Anies boneka Yapto ketum ormas preman. Gunakan kekuasaan rebut rumput rumah warga DKI. Belum jadi presiden aja udah zolim begini. Ngeri. Tangga kami sekarang lagi stroke dan berlindung di rumah kami. Ini rumahnya dihancurkan oleh Satpol PP. Ini juga rumah salah satu kakak dan kemarin rumah ini di bulldozer. Rumah ini di bulldozer oleh Satpol PP. Perintah wali kota atas persetujuan Anies Baswedan. Ini rumah keluarga kami, Firdaus Alaidrus ya. Terasnya sudah diduduki oleh Bapak dari mana nih Bapak? Teras keluarga kami, Firdaus Alaidrus, terasnya sudah diduduki. Bapak dari mana? Satpol PP bukan? Bukan ya? Bapak dari mana? Satpol PP? Bukan? Dari mana Pak? Satpol PP? Pemuda Pancasila? Siapa yang minta Bapak jaga ke sini Pak? Bapak ini atas nama pemerintah atau pribadi? Satu, kalau pribadi, Bapak kan sebagai praktisi hukum, Bapak tahu cara mengeksekusi itu harus ada putusan pengadilan. Kalau atas nama pemerintah, saya telah mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 11 Oktober. Ini resmi, sudah diterima. Saya pun sudah submit gugatan petun. Ibu gugatannya terhadap apa? Mewakili pemerintah apa mewakili Pak Yapto? Yang jelas. Kami mewakili Pak Yapto. Ya, mewakili Pak Yapto. Kami mewakili Pak Yapto. Ya, mewakili Pak Yapto kan. Pak Yapto bisa memakai wali kota untuk melakukan pengosongan. Dicatat ya teman-teman media ya. Saya tidak melakukan saya jihad, saya mati di sini. Gak Pak, saya tinggal 60 tahun gara-gara Yapto preman. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicap menjadi boneka Yapto Suryo Sumarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila. Usai viralnya eksekusi rumah Wanda Hamidah yang dilakukan pemerintah kota Jakarta Pusat, Pemkot Jakpus. Anies memang mirip boneka Yapto Sumarsono. Ia bersedia menggunakan kekuasaan dan memerintahkan Pemkot Jakpus mengeksekusi rumah Wanda Hamidah. Bagi Yapto, Anies mirip boneka untuk menunaikan kepentingannya merebut rumah Wanda Hamidah. Yapto yakin berdasarkan hak guna bangunan, rumah di alamat Jalan Ciasam nomor 2 Cikini, Jakarta Pusat adalah miliknya. Tapi kenapa rumah Wanda di Jalan Citandui nomor 2 Jakpus yang dieksekusi? Via Instagram Wanda Hamidah diketahui jika Ketum PP menggunakan kekuasaan Anies sebagai gubernur untuk merebut rumah di Jalan Citandui nomor 2 milik Wanda Hamidah. Ternyata selain kelebihan bayar, Anies Baswedan juga jagonya kelebihan gusur. Meski salah sasaran, kehadiran Pemkot Jakpus untuk mengosongkan rumah mewakili Ketum PP Yapto Sumarsono sangat ganjil. Kejanggalan atau keganjilan tersebut adalah alamat yang digugat sudah salah, tapi kok tetap dieksekusi. Selain itu, gugatan Pemkot yang secara tiba-tiba kok menjadi hak milik pribadi dari Yapto. Sudah menjadi milik pribadi, tapi mengapa yang turun tangan adalah Pemkot di bawah kendali Pemprov DKI Jakarta? Selain itu tidak ada putusan pengadilan, namun sudah menurunkan alat berat. Padahal kewenangan mengeksekusi rumah atau aset lainnya wajib melalui proses pengadilan dan berdasarkan putusan hakim. Ini merupakan sebuah hal yang patut kita curigai, bahwa ada upaya jilat-menjilat antara pemimpin dengan sebuah ormas yang katanya sih tegak lurus sama NKRI. Tapi nyatanya isinya adalah orang-orang yang kalau pesta makan dan ada pernikahan, mereka makan paling banyak. Ya tipikal pendukung gak bener lah. Saya menduga hal itu memang sengaja dieksekusi beberapa jam sebelum Jakarta buang hajat. Polanya sih mirip-mirip lah dengan proyek Tower Nasdem, banyak aturan dilanggar. Tiba-tiba bisa mulus ketika Anies Baswedan yang langsung turun. Ingat gak ada makan siang gratis bro. Selain itu, Satpol PP DKI sudah jauh melanggar aturan. Tugas Satpol PP itu bukan membantu ormas nyerobot tanah orang. Tanah itu mau diambil alih oleh Yapto, bukan oleh Pemkot DKI. Tugas utama Satpol PP adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, bukan malah sebaliknya. Untuk para jurnalis yang sudah menerima transferan, simak baik-baik ya pernyataan kuasa hukum dari Yapto. Media rame-rame menggiring opini seakan itu adalah lahan punya Pemkot DKI. Sedangkan orang Pemkot dan kuasa hukumnya sendiri bilang kalau mereka ke sana mewakili Yapto. Tapi apapun itu yang terjadi dalam kasus Wanda Hamidah, karena tanpa putusan provinsi atau putusan pengadilan yang ingkrah, gubernur bisa langsung perintahkan wali kota bertindak eksekusi, mengosongkan rumah seseorang.
Itu adalah praktek yang tidak lazim. Apalagi sebelumnya Wanda pernah menang dari PT UN hingga MA batalkan SHGB yang sebelumnya pernah terbit di atas tanahnya dan sekarang mendadak menjadi milik Ketua PP. Tapi kemudian walau sudah ada putusan PT UN hingga MA, terbit lagi SHGB baru di atas tanah yang sama. Apakah ada upaya permainan hukum di sini? Sebelum jadi presiden saja sudah zalim begini. Ngeri bukan? Pertanyaan pada Pemprov DKI BPN Jakpus. Kementerian ATR ya, kalau kebenaran sebagai aset daerah kenapa BPN Jakpus malah menerbitkan SHGB atas nama pribadi dari Ketua Pemuda Pancasila? Biasanya aset daerah akan dikuasai lagi oleh Pemda karena bagian dari kekayaannya. Tapi kenapa aset daerah malah dilepaskan kepada Ketua Pemuda Pancasila? Bahkan Anies perintahkan Wali Kota Jakarta Pusat bertindak sampai adanya pengosongan rumah tersebut. Itu timbul lagi pertanyaan hukumnya. Intinya, kalau beneran aset daerah DKI lalu diterbitkan SHGB untuk orang perorangan, ya jelas ada oknum bermain karena aset daerah dilarang dilepas karena merugikan daerah karena daerah jadi berkurang asetnya atau kekayaannya. Jadi bagaimana menurut Anda? Ada program jalur sepeda Anies gagal total. Katanya buat sepeda, lah kok malah buat parkir liar? Program bubrah. Gue pernah bahas di YouTube gue panjang lebar, ada yang judulnya DP 0 besar. Gue ngebahas yang mana intinya sih sebenarnya programnya gagal. Udah itu aja. Lu. Gagal. Tuh, Panji tim saya sengaja bilang gagal kok sampean ngeyel. Kunci Anies dalam bekerja adalah senyap. Senyap itu kata lain dari tidak ada bunyi, tidak ada pergerakan, tidak ada penampakan. Itu semua definisi dari senyap, sunyi, sepi, sendiri. Ini ngeri karena meski ada 67 orang yang menjadi penasihat Anies dan semua dibayar pakai uang pajak yang kita bayarkan, tapi Anies memilih jalan yang sunyi. Ini orang kenapa bisa jadi gubernur ya? Di penghujung kepemimpinan Anies Baswedan, Anies harus mawas diri, tahu diri bahwa dia gagal memimpin Jakarta. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian baru-baru ini mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam membuat program jalur sepeda. Lewat akun Twitter pribadinya, ia mengunggah video yang memperlihatkan bahwa jalur sepeda yang dibuat Anies tidak digunakan sebagaimana mestinya, namun malah digunakan untuk parkir mobil liar. Dalam narasi cuitannya, ia menilai bahwa program tersebut merupakan ide bego dari sang gubernur. Ya, sontak saja unggahan dari Leverdi tersebut langsung mendapat tanggapan dari warganet. Kata seorang warganet dengan nama Laskar Wagi Mandip, kebegoan yang pakai APBD, cemawan bacot yang bisa begini, cebong mana ngerti. Kemudian kata Pak Jenggot _ gegara Anies semua jadi koyo wong kundeng kabeh. Wah syuh. Netizen dengan nama Kopi _ Surga menilai bahwa ini akibat kalkulator gubernurnya bodol. Bahkan Jakarta punya sejarah untuk anak cucu dari begonya gubernur versi Google. Meskipun begitu, gubernur merupakan juara bertahan sebagai gubernur terbego sedunia. Belum ada loh yang ngalahin, lagi didaftarkan pula masuk Book of Record. Hebat ya, nggak tertandingilah kebegoannya. Seperti kata netizen @ilertil, luar biasa buegonya, sungguh gubernur yang gak punya otak dan nalarnya gak main. Setiap tahun orang ribut dengan kemacetan akibat kendaraan bertambah terus, sedangkan lahan untuk jalan sudah gak ada. Lalu bagaimana mau bisa atasi kemacetan? Buego kan? Nah, seperti diketahui, Kepala Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penambahan jalur sepeda ibu kota kini tak lagi menggunakan pot beton sebagai pembatas. Pembatas jalur sepeda akan ditanam stick cone agar tak terlalu makan jalan. Pemasangan stick cone sebagai pembatas jalur sepeda itu contohnya bisa dilihat di Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta menargetkan ada 300 km jalur sepeda hingga akhir 2022 ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Wagub DKI Ahmad Riza Patria melalui akun Instagramnya 23 September 2022 silam. Dari 195 km jalur sepeda yang akan dibangun hingga akhir tahun, 40,06 km diantaranya merupakan lajur sepeda terproteksi, 154,73 km lajur berbagi, 1,67 km di atas trotoar.
Ya niatnya bagus sih, ingin memberikan kenyamanan dari pengguna sepeda. Tapi jika tidak ada ketegasan dalam menindak para pengguna mobil tersebut, ya salah gubernur juga. Sebenarnya ini bukan salah dari pengguna mobil yang parkir di jalur tersebut. Tapi ini salah gubernur yang membuat program tersebut terjadi. Karena jalan yang seharusnya menjadi jalur utama untuk pengguna kendaraan mobil atau motor dipotong dan digunakan untuk jalur sepeda. Yang mana jalur tersebut terlalu besar untuk pengguna sepeda, jadi bisa disalahgunakan untuk parkir mobil. Aduh, mungkin sekarang apa-apa harus diviralkan dulu kali ya biar heboh, lalu bisa mendapatkan perhatian. Kalau tidak mungkin akan dibiarkan saja entah sampai kapan. Mungkin sampai kucing bisa nyanyi lagu dangdut. Kenapa sih Jakarta harus memiliki pemimpin yang modelnya kayak gini sih? Jawaban yang diberikan kadang lucu, kadang gak masuk akal, kadang membingungkan, kadang gak profesional. Masa warga mau dipimpin dengan pemimpin konyol seperti itu? Ayolah nih, Jakarta bukan Belanda, Inggris, Italia, atau negara Eropa lain yang mungkin hendak ditiru oleh Pemprov DKI Jakarta biar terlihat keren karena sekelas ibu kota Indonesia memiliki jalur sepeda khusus. Kondisi jalanan dan sistem transportasi di Jakarta masihlah jauh dari mendekati kata ideal untuk memanjakan jalur bagi para pesepeda dengan mengizinkan mereka melintasi ruas jalan di luar jalur khusus sepeda, baik pada jam ataupun hari tertentu pada masa weekend. Mending fokus aja tuh benahi macetnya. Tapi mana bisa, 16 Oktober kan lengser. Jadi bagaimana menurut Anda?